seorang Mila mau berlutut di depanku. Rasanya aku tidak percaya, karena dia bukan tipe manusia yang mau mengalah, dan dengan segala cara akan dilakukannya demi mencapai tujuannya. Dia tidak jauh berbeda dengan Donna, karena dia tumbuh dari didikan ibu tiriku itu. Aku melangkah menuju kamar rawat ibu Bayu. Aku mau mengatakan kepada Bayu tentang semua kejahatan Mila. Kasihan Mbok Siti jika berlama-lama di penjara yang bukan kesalahannya. Mas Bayu, sapaku, masuk ke kamar rawat ibunya. Lani, aku senang kamu datang, kata Bayu menyambutku. Bagaimana keadaan mamamu, Mas? Tanyaku, berdiri di samping tempat tidur, melihat ibu Bayu terbaring dan masih tidak sadarkan diri. Masih belum ada perkembangan baik, Lan. Wajah Bayu terlihat sangat sedih. Mas, aku mau bicara, ucapku, dan kami duduk di kursi yang sudah tersedia di kamar itu. Ada apa, Lani? Tanya Bayu menatapku. Sebenarnya perkataanku terputus karena ponselku berdering. Sebentar, Mas, aku mau jawab panggilan dari rekan bisnisku, ucapku, dan langsung melangkah keluar kamar. Aku keluar dari kamar itu, menerima panggilan darinya. Benda pipi itu kutempelkan di daun telingaku. Halo, jawabku di ponsel. Kamu di mana? Tanyanya. Aku di rumah sakit, melihat ibu Bayu, jawabku. Apakah kamu yang mengirimkan pesan kepada Donna? Tanyaku. Karena aku berada di rumah Donna saat itu, dan kali ini dia tidak memberitahuku rencananya. Kenapa? Apakah dia terkejut membaca pesan yang aku kirimkan? Tanyanya dengan tertawa kecil. Kamu sudah tahu jawabannya. Muka tegang dan langsung pergi entah kemana. Ceritaku, membayangkan wajah Donna saat itu. Hahaha. Aku suka mendengarnya. Kamu tahu dia kemana? Katanya pergi arisan. Aku tahu, itu hanya alasannya. Ya, itu hanya alasannya saja. Dia pergi ke penjara. Penjara? Untuk apa? Tanyaku sangat penasaran. Mencari seseorang yang ada dalam pikirannya. Aku tidak mengerti maksudmu. Dia mencari seseorang yang sudah meninggal di penjara akibat menanggung kesalahan darinya. Aku terdiam sejenak mendengar kata-katanya. Seseorang yang sudah meninggal di penjara akibat perbuatan masa lalu Donna. Kesalahan apa yang dilakukan Donna sehingga membuat seseorang di penjara? Ternyata Donna sudah memiliki sifat yang jahat dari mudanya. Lagi-lagi aku kepikiran, kenapa ayahku bisa terpikat dengan wanita sejahat itu? Apakah kamu tidak mau memberitahuku apa yang terjadi antara kalian? Aku berusaha memancingnya agar bercerita. Pasti aku beritahu. Aku sedang dalam perjalanan. Nanti aku hubungi lagi. Baiklah, aku tunggu cerita darimu. Oh ya, hati-hati terhadap Mila, karena dia tidak jauh berbeda dengan Donna. Dia mencoba mengingatkanku. Tentu, kamu sudah membekaliku dengan 2 senjata untuk membela diri dalam keadaan terjepit. Aku mengakhiri panggilan di ponsel tersebut. Aku ingin melangkah lagi, masuk ke kamar rawat ibu Bayu. Baru 2 langkah, ponselku berdering lagi. Tapi ini panggilan dari telepon rumah dan aku sangat hafal nomor ini, karena akulah pemilik sah dari rumah itu. Halo, jawabku di ponsel. Bunda, terdengar suara Caca memanggilku di ponsel. Caca sayang, aku sangat merindukan putriku. Kesinilah Bunda, aku takut. Rengek Caca yang membuatku cemas. Ada apa, Nak? Kamu di mana? Tanyaku sangat khawatir. Aku di kamar, tapi Mama Mila belum pulang. Lampu mati. Aku takut. Mila meninggalkan Caca sendirian di rumah. Biasanya
Mila tidak pernah ingin jauh dari Caca. Tumben dia mengabaikan putriku sekarang. Tanpa berpikir panjang, aku langsung pergi dari rumah sakit, ingin menemui Caca. Rasa khawatirku setelah mendengar suara Caca membuatku ingin secepatnya sampai di rumah menemui putriku. Aku menyetir mobil melalui jalan pintas untuk menghindari kemacetan. Hari semakin gelap dan aku sangat khawatir dengan Caca. Sendirian di rumah akan membuatnya ketakutan. Dan apalagi Mbok Siti di penjara dan neneknya sedang sekarat di rumah sakit. Aku sengaja tidak memberitahu Bayu karena dia sibuk mengurus ibunya. Jalan pintas ini sangat sepi dari kendaraan lalu lalang. Aku terus menyetir mobilku dan tiba-tiba ada sebuah kendaraan menghadang jalanku. Aku menghentikan mobil sesaat. Aku mencoba mencari jalan ke samping kendaraan yang menghadangku. Tapi percuma, mobil itu terus menghalangi jalanku. Siapa mereka? Gumamku tanpa keluar dari mobil. Aku tidak hilang akal. Kumundurkan laju mobilku untuk kembali ke jalan utama. Tapi sial, di belakangku juga ada sebuah mobil sehingga aku terkepung dan tidak bisa kemana-mana. Ayo keluar, ancam seorang lelaki memakai sebo penutup kepala yang keluar dari mobil depan menghampiriku. Dia berdiri tepat di sampingku di luar mobil. Aku tetap diam dan tidak keluar dari mobilku. Tanganku sudah siap-siap ingin mengambil senjata api yang aku bawa di dalam tasku serta semprotan air bubuk cabai. Cepat keluar, kali ini suaranya lebih lantang dan yang membuatku tidak bisa berkutik. Dia menodongkan pistol ke arahku. Aku mencoba menghubungi seseorang melalui ponsel. Jangan macam-macam. Kalau kamu menghubungi orang lain, aku tidak segan-segan menembak kepalamu, ancamnya, yang melihat gerak tangan kananku. Cepat keluar, ucap lelaki yang satunya lagi. Aku tidak punya pilihan. Aku keluar dari mobil saat aku sudah berdiri di luar mobil. Mataku melihat ke sekitar. Ternyata ada 8 orang lelaki berbadan kekar mengepungku seorang diri. Apa yang mereka inginkan dariku? Melihat mereka membuat nyaliku menciut. Aku takut mati sebelum membalaskan semua tujuanku. Apa mau kalian? Tanyaku berusaha tenang. Meskipun aku takut. Serahkan ponselmu. Ternyata dia mau ponselku. Pasti ini kerjaan Mila yang ingin aku menyerahkan bukti kejahatannya. Dia benar. Aku harus hati-hati terhadap Mila karena dia tidak jauh berbeda dengan Donna. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Mereka banyak dan aku sendirian. Apakah kali ini aku akan mati di tangan mereka? Cepat serahkan ponselmu. Suaranya lebih lantang di telingaku karena aku belum juga menuruti kemauannya. Lagi-lagi aku tidak punya pilihan. Aku menyodorkan ponselku kepada lelaki yang menodongkan pistolnya kepadaku. Sebelum ponselku berpindah tangan ke lelaki itu, tiba-tiba ada sebuah mobil datang dari arah depan dan belakang juga. Keluarlah sejumlah lelaki berbadan kekar dan mencoba melawan 8 lelaki yang mengancamku. Terjadilah pergulatan antara 2 kelompok lelaki berbadan kekar ini. Yang pasti jumlah kelompok yang datang lebih banyak dari kelompok lelaki yang mengancamku. Siapa mereka? Tidak lama kemudian ponselku berdering. Aku segera menjawab panggilan itu dengan tubuh gemetar. Cepat lari ke arah belakang mobilmu. Aku menunggumu. Tinggalkan mobilmu itu. Cepat. Setelah mendengar suaranya di ponsel, aku baru mengerti. Ternyata sekelompok orang yang datang kedua itu adalah orang-orang suruhannya. Itulah kenapa terjadi perlawanan 2 kelompok di depan mataku. Aku berlari ke arah belakang sesuai dengan yang diperintahkannya. Dia sudah menungguku di mobil paling belakang.
Syukurlah kamu datang, ucapku. Setelah masuk ke mobilnya, dia melaju mobilnya menjauhi lokasi itu. Badanku masih gemetar dengan apa yang ku alami barusan. Aku sudah bilang, kamu harus hati-hati terhadap Mila, karena dia tidak jauh berbeda dengan Donna, katanya. Tetap menyetir mobil. Maafkan aku, jawabku. Aku tidak suka mendengar kata-kata maaf darimu. Yang aku mau, kamu selamat dan tidak kalah dalam permainan ini. Aku diam mendengar kata-katanya. Dia benar, aku agak meremehkan Mila. Dia sangat tahu apa yang akan Mila dan Donna lakukan. Sepertinya dia sangat hafal sekali dengan sifat Donna yang diwarisi Mila. Apa yang terjadi padanya di masa lalu dengan Donna? Apakah lebih besar dari yang aku alami? Aku menunggu dia mau bercerita kepadaku. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya, tetap menyetir mobil. Aku teringat anakku. Tadi dia menelponku ketakutan, tinggal sendiri di rumah, jawabku. Dia tersenyum sungging mendengar perkataanku. Kamu sudah diperdaya, Mila, ucapnya. Apa? Tanyaku kurang yakin. Ternyata dia betul-betul memiliki sifat Donna. Aku diam berpikir, siapa sosok yang ada di depanku ini? Dia sangat dendam dengan Donna akan sesuatu hal. Tapi apa? Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya, yang membuatku sedikit tersentak. Oh, aku memikirkan... Aku tidak melanjutkan kata-kataku. Kamu memikirkan aku dan Donna? Hebat, dia bisa membaca pikiranku. Kamu sudah tahu jawabannya, tanggapku. Mobil dilaju menuju ke pinggir kota. Aku diam melihat keluar jendela mobil karena ini bukan menuju pulang ke rumah. Tidak ada kata-kata di antara kami. Dia terus menyetir hingga memasuki hutan lindung dan tidak seorang pun yang melewati jalan yang kami tempuh. Mau apa kita ke sini? Tanyaku saat dia menghentikan mobilnya di tepi jalan dekat hutan lindung. Ayo turun, titahnya sambil membuka pintu dan keluar dari mobil. Aku menuruti kata-katanya. Dia melangkah memasuki hutan lindung. Aku mengikutinya dari belakang. Tatapannya terus ke depan, meskipun suasana malam mencekam menyelimuti hutan lindung ini. Dia menggunakan senter ponselnya menerangi jalan, dan entah kemana tujuannya membawaku kali ini. Tidak begitu jauh dari jalan utama, kami berjalan memasuki hutan lindung ini. Dia menghentikan langkahnya di dekat sebuah pondok yang lebih membuatku terpana dengan perasaan tidak karuan. Dia berdiri di samping pondok tersebut dan tepat di depannya ada sebuah kuburan. Kuburan siapa ini? Tanyaku setelah berdiri di sampingnya menatap ke batu nisan. Nama di batu nisan itu tidak terlihat jelas karena malam. Tujuanku untuk dia yang telah terkubur di sana, jawabnya, tetap menatap kuburan itu. Aku masih tidak mengerti dengan apa yang dikatakannya. Kalau aku terus bertanya, dia tidak akan menjawab dengan jelas seperti yang aku inginkan. Selalu ada teka-teki dari semua jawabannya. Kadang aku merasa dalam sebuah permainan tebak-tebakan. Dia dipenjara dengan hukuman seumur hidup akibat dari kejahatan Donna, ceritanya, dan aku diam mendengar. Tidak lama kemudian, ponselnya berdering. Dia menjawab panggilan ponsel tersebut tanpa melanjutkan ceritanya kepadaku. Halo, katanya di ponsel. Bagus, aku suka kerja kalian. Nanti akan ku transfer semua bayaran kalian. Bawa mobil itu ke salonku. Aku minta awasi mereka. Dia tutup pembicaraan di ponselnya. Dari pembicaraannya di ponsel, aku yakin dia berbicara dengan sekelompok lelaki berbadan kekar yang menolongku barusan. Hebat, dia bergerak cepat tanpa aku sadari. Ayo kita pergi, aku antar ke salon.
mobilmu sudah ada di sana, ucapnya dan melangkah menuju ke mobil terparkir. Terima kasih atas semuanya, ucapku melangkah di belakangnya. Dia diam, tidak menjawab dan terus melangkah. Kalau tidak ada kamu, mungkin aku sudah dikubur, seperti dia yang ada di dalam kuburan tadi, ucapku lagi. Dia menghentikan langkahnya dan membalikkan badan menatapku. Berhentilah menjadi Luna, kalau kamu mau menang dalam permainan hidup dan mati ini. Aku terpana mendengar kata-katanya. Permainan hidup dan mati. Kata-kata itu membuatku merasa bukan hidup dalam sebuah kedamaian, tapi berperang dalam memenangkan sebuah permainan. Dan aku harus menjadi orang lain untuk memenangkannya. Apakah ini kehidupan keduaku? Apakah aku harus melupakan sosok diriku sendiri, yaitu Luna? Mustahil. Aku bukan robot yang bisa dikendalikan dengan memakai remote dari jauh. Siapa dia? Dalam mobil aku diam, memikirkan kata-katanya tadi. Sesekali aku melirik wajahnya yang tetap menatap ke depan, menyetir mobil. Kalau ibuku masih hidup, mereka pasti seumuran. Wanita di sampingku ini hampir tidak pernah kulihat senyum bahagia keluar dari bibirnya. Senyum sinis dan penuh dendam. Apakah aku harus seperti dia akibat dari perlakuan Mila dan Donna? Kejadian malam itu masih segar di ingatanku tentang apa yang dilakukan Mila dan ibu tiriku. Kini aku menyadari kesamaanku dengannya. Sama-sama ingin menghancurkan orang yang sama dengan porsi dendam yang berbeda. Tapi yang membuatku tidak bisa terima, aku adalah Luna, bukan Lani, karakter ciptaannya. Aku tahu, kamu mulai menyukai Rio, putra Donna. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Bagaimana dia secepat itu membaca perasaanku? Aku hanya mencoba melaksanakan apa rencana yang kamu buat, ucapku gugup. Apakah kamu lupa apa yang terjadi denganmu akibat dari perbuatan Donna? Tanyanya yang tidak bisa ku jawab. Dengan diammu aku tahu kalau tebakanku benar. Katanya lagi seperti memancingku. Rio tidak bersalah, yang salah itu ibunya, jawabku. Entah kenapa aku membela sosok Rio kali ini. Dia tersenyum sinis mendengar jawabanku. Aku sudah bilang, berhentilah menjadi Luna kalau kamu mau menang dalam permainan hidup dan mati ini. Matanya terus menatap ke depan. Apakah aku salah? Tanyaku, menundukkan wajah. Dia diam dan membelokkan mobil menuju jalan yang sangat hafal di kepalaku. Jalan ini bukan menuju ke salon yang dikatakannya, tapi jalan menuju rumah Donna. Meskipun aku belum yakin kemana tujuan mobil ini, tapi semakin lama mobil ini semakin mendekati rumah Rio. Kita mau kemana? Tanyaku penasaran melihat keluar jendela. Rumah yang sangat hafal di kepalamu, jawabnya yang membuatku terdiam. Bersambung.